Waduh, kakak penyelamnya mana nih? Yang ditunggu-tunggu nih sama pengunjung. Oke, ini dia sudah hadir ke hadapan kita. Ada dua kakak penyelam profesional dari Siwak Ancol yang datangnya bersamaan dengan ikan-ikan cantik yang ada di dalam. Boleh dong kasih lambaian tangannya untuk kakak penyelam kita. Halo kakak penyelam. Wow. Oke, coba nih kita lihat di sini ada siapa sih sekarang? Oke, halo, di sini kita ada Kak Nurdin, ada juga satu lagi Kak Fahmi di sebelah kiri. Jadi pengunjung Kak Nurdin dan Kak Fahmi ini datang ke depan, hadir ke hadapan kita nggak dengan tangan kosong, melainkan membawa seperti yang tadi Kak Haura bilang 50 kg banyaknya potongan-potongan ikan segar. Ada apa aja sih Kak Haura? Yang pertama ada ikan selar kuning, ada potongan baby octopus, ada ikan kembung, ada ikan tongkol, dan juga ada udang yang sudah dikupas. Nih, seperti yang pengunjung lihat, di dalam ember tersebut berisikan ikan-ikan, potongan ikan-ikan segar. Nah, sekarang kita sudah berkenalan sama kakak penyelamnya, sudah berkenalan juga nih sama makanannya. Sekarang pengunjung kira-kira mau kenalan sama ikan yang kecil dulu atau yang besar dulu? Yang besar dulu? Yang besar dulu atau yang kecil dulu? Yang besar, ada yang jawab yang kecil, ada yang besar. Kalau gitu kita ikut suara terbanyak ada ya, kita kenal sama yang besar dulu. Seperti yang pengunjung lihat, di sini kita sudah kehadiran salah satu ikan predator yang bentuknya pipih nih, ada dua, ada tiga tuh lagi bermain-main sama Kak Fahmi di sebelah sana. Ini adalah ikan pari. Kira-kira di sini pengunjung tahu Pak ikan parinya jenis apa? Ikan parinya jenis apa? Belum tahu ya? Oke, kalau gitu Kak Haura kasih tahu, ini adalah ikan pari dengan jenis pari kelapa atau skin lepre. Kalau pengunjung lihat nih, warna dari si ikan pari ini itu seperti kelapa yang dibelah dua. Warna tengah putih dan pinggirnya keabu. Nah, tadi Kak Haura sebutkan kalau ikan pari ini merupakan ikan predator, yang artinya ikan pari ini tuh termasuk ke dalam ikan berbahaya. Karena kenapa? Ikan pari ini tuh memakan atau memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dari tubuhnya. Nah, pengunjung, kalau misalkan pengunjung lihat nih, ikan pari itu terlihat seperti selalu tersenyum. Tuh, bisa dilihat kayak selalu tersenyum, kelihatannya seperti selalu ramah. Tapi ternyata pengunjung, ikan pari itu benar-benar sangat berbahaya. Kenapa sih Kak Haura? Karena ikan pari ini tuh memiliki senjata rahasia pada bagian tubuhnya, tepatnya pada pangkal ekornya, di mana pada bagian pangkal ekor dari si ikan pari ini memiliki duri yang bernama yang sangat-sangat beracun, di mana nama racunnya ini adalah racun serotonin. Jadi pengunjung, kalau misalkan pengunjung berlibur, pergi-libur ke pantai, harus berhati-hati nih kalau menemukan atau melihat ikan pari. Karena ikan pari ini memiliki senjata yang tersembunyi pada bagian pangkal ekornya. Emangnya kenapa sih Kak kalau kena si duri dari ikan pari ini? Nah, ternyata pengunjung, racun serotonin ini tuh sangat-sangat berbahaya. Jika mengenai bagian tubuh manusia, dapat berakibat seperti kemerahan, kebas-kebas, bahkan hingga kelumpuhan. Dan parahnya lagi pengunjung, jika duri dari si ikan pari ini mengenai bagian jantung atau organ vital manusia, itu dapat berakibat fatal, yaitu hingga meninggal dunia. Karena pernah ada kejadian di pengunjung pada tahun 2006 lalu, di mana ada salah satu pemburu buaya, yaitu yang namanya Steve Irwin. Dia sedang meneliti dari pola gerak ikan pari. Tapi sayangnya saat sedang meneliti, Steve Irwin terkena dari duri si ikan pari ini, dan sayangnya Steve Irwin tidak dapat diselamatkan hingga meninggal dunia. Nah pengunjung nih, seperti yang pengunjung lihat, Kak Nurdin tadi kasih makannya caranya tuh diputar-putar. Itu karena seperti yang Kak Haura bilang tadi, ikan pari ini adalah salah satu ikan predator. Jadi cara makannya yang diputar-putar ini bukan karena penyelamnya iseng,
tapi melainkan hal itu untuk melatih insting berburu mereka agar insting predator dari si ikan parinya itu tetap tidak hilang. Seperti itu. Lanjut nih pengunjung kenalan sama ikan pari. Kalau misalkan pengunjung lihat, ikan pari itu memiliki cara makan yang unik. Di mana cara makannya itu dia memasukkan makanannya, lalu dikeluarkan lagi nih. Kalau pengunjung bisa lihat nih, dia cara makannya dimasukkan, lalu dikeluarkan lagi. Hal itu kenapa sih Kak? Hal itu dikarenakan ikan pari itu tidak memiliki rongga pipi seperti manusia. Kalau manusia, dia bisa nyimpen makanannya di pipi, dikunyah dulu. Tapi ikan pari itu tidak punya rongga pipi, jadi dia harus menghanguskan makanannya dengan cara dimasukkan lalu dikeluarkan lagi. Oke, kita sudah cukup nih berkenalan sama ikan besarnya, ikan parinya. Lanjut di sini, wah kita sudah kehadiran salah satu reptil laut. Kira-kira ada yang tahu gak sih ini apa? Penyu atau kura-kura nih? Penyu. Iya betul banget nih. Mana ya? Tadi penyunya ada nih. Nah di sebelah sana penyu. Ini adalah penyu di dalam akuarium utama dari Siwak Ancol ini. Penyunya adalah jenis dari penyu sisik atau hawksbill sea turtle. Kenapa namanya hawksbill sea turtle? Nah itu diambil dari kata hawks like a bill atau yang artinya paruh seperti burung. Kalau pengunjung lihat nih, di si ikan penyu ini mulutnya itu seperti paruh burung elang, makanya dia dinamakan hawksbill sea turtle kayak gitu. Tujuannya apa sih Kak? Kenapa mulutnya seperti itu? Hal ini karena si penyu sisik ini tuh agar memudahkan mereka cari makan di area-area pesisir seperti batuan karang seperti itu. Nah kira-kira di sini pengunjung tahu nggak sih apa sih bedanya penyu dan kura-kura? Lebih besar, lebih besar. Nih, oke, kalau gitu Kak Haura kasih tahu. Jadi bedanya penyu dan kura-kura itu apa sih Kak Haura? Seperti yang pengunjung lihat nih, yang sangat terlihat jelas itu di bagian kakinya. Kalau kaki dari kura-kura itu memiliki cakar atau kuku, sedangkan penyu dia memiliki kaki yang bentuknya pipi seperti dayung atau yang biasa kita sebut dengan kaki flipper. Bagian kedua nih, kalau pengunjung tahu kura-kura itu bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurungnya, betul atau betul? Iya, tapi berbeda nih pengunjung dengan si penyu. Kalau penyu ini dia tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam rumahnya. Kenapa sih? Karena ternyata pengunjung tempurung dari si penyu ini itu sudah penuh sama lemak dan juga otot, sehingga penyu tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurungnya. Nah, selanjutnya nih bagian ketiga yang paling jelas itu ada di habitatnya. Dimana kalau kura-kura itu hidupnya di perairan air tawar dan juga si kura-kura itu bisa hidup di dua habitat, dua alam, yaitu di air dan juga di darat. Sedangkan kalau penyu pengunjung, si penyu ini hidupnya di air laut atau di lautan seperti itu. Nah pengunjung bisa lihat nih, kira-kira yang hadir di hadapan kita ini tuh penyunya betina atau jantan sih? Kira-kira pengunjung tahu nggak ini yang hadir di hadapan kita betina atau jantan? Nggak tahu. Oke kalau gitu Kak Haura kasih tahu. Jadi pengunjung, dua penyu yang hadir di hadapan kita sekarang ini adalah betina, karena kayaknya yang jantannya lagi ngumpet. Oh sudah selesai, boleh dikasih ambil tangannya untuk kakak penyelamnya. Hati-hati kakak penyelam. Nah sedikit ya Kak Haura lanjutkan. Jadi pengunjung, gimana sih caranya pengunjung bisa lihat perbedaan penyu jantan dan betina? Tadi seperti yang Kak Haura sebutkan, dua penyu yang hadir ke hadapan kita ini adalah penyu betina. Karena kalau penyu jantan itu dia punya ekor yang panjang dan juga besar, sedangkan penyu betina ini ekornya lebih kecil dan juga bentuknya tipis seperti itu. Oke baik pengunjung, tandanya nih sudah selesai acara pemberian makan kita pada hari ini.